Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Oke, kami dari kelompok 1 bakal membahas tentang kriteria dan manfaat penggunaan produk yang halal dan thayyib. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan tim saya. Yang pertama ITD saya sendiri, Andika Wahyuwardana, dan juga teman saya, Anisha Alfanura. Nah, teman-teman, sebelumnya terdapat firman Allah dalam Al-Quran mengenai makanan yang halal dan thayyib, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Nah, kita belajar dari pengertiannya dulu. Nah, pengertian dari halal dan thayyib itu apa sih? Nah, kalau halal dalam bahasa Arab itu artinya lepas atau tidak terikat, sehingga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi maupun ukhrawi. Selanjutnya ada thayyib nih. Nah, thayyib itu apa sih? Artinya itu biasa sebutnya dengan lezat atau baik, sehat. Sehingga dalam konteks makanan, kata toib ini berarti makanan yang tidak kotor mulai dari zatnya. Nah, kita bisa lihat dari kadaluarsanya atau biasa kita sebut dengan expired. Nah, dan juga tidak tercampur dengan benda najis. Seperti itu. Nah, bagaimana sih kriteria untuk makanan yang halal dan thayyib? Ada beberapa kriteria, diantaranya yang pertama, yaitu tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi. Dan yang kedua, tidak mengandung khamr dan produk turunannya. Kemudian yang ketiga, semua bahan dari produk itu berasal dari hewan yang halal menurut dan disembelih menurut tata cara syariat Islam. Kemudian yang keempat, produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis, seperti contohnya bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan alat transportasi untuk produk halal tersebut tidak boleh digunakan bersamaan dengan barang yang haram atau babi atau barang tidak halal lainnya. Nah, tadi kita udah bahas pengertiannya, selanjutnya kriterianya. Nah, manfaatnya itu apa sih? Yang pertama, tentunya kita bisa terhindar dari penyakit. Yang kedua, kita itu bisa meningkatkan iman dan mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, itu bisa menjaga akhlak kita. Yang keempat, kita itu bisa menjaga kehusukan kita dalam sholat. Nah, terakhir, kita bisa mendatangkan rezeki yang baik. Oke, tadi kan kita sudah menyebutkan beberapa manfaat dari memakai produk yang halal dan thayyib. Nah, mari kita bahas satu-satu dari pertama ya. Yang pertama yaitu menghindarkan diri dari penyakit. Nah, menurut beberapa penelitian yang telah diterbitkan, makanan haram seperti misalkan darah ternyata mengandung bakteri jahat yang malah akan membuat fungsi tubuh menurun. Bahkan ditemukan juga beberapa fakta lainnya seperti tidak adanya kandungan gizi apapun di dalam darah. Di kasus lainnya juga, mengkonsumsi olahan dengan campuran darah di dalamnya juga dapat meningkatkan risiko keguguran. Begitu pula halnya ketika kamu memakan daging hewan bangkai dengan bakteri serta kuman yang mengelilinginya, itu akan sangat berisiko bagi tubuh, yang bisa membuat kita keracunan. Untuk itulah Islam menganjurkan umatnya agar mengkonsumsi makanan halal yang segar dan terhindar dari najis, kuman, bakteri, serta virus yang dapat membahayakan tubuh. Nah, selanjutnya tadi kan ada meningkatkan iman dan perlindungan tuh. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala sangatlah menyayangi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa menjauhi semua larangannya. Maka dari itu, bila selama hidup kita di dunia ini selalu senantiasa berupaya makan makanan yang halal maupun minuman juga, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganjaran dan menempatkan kita di tempat yang paling terpuji. Dengan mengkonsumsi makanan dan halal,
dan juga minuman merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan keimanan serta sebagai bentuk ungkapan kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Nah, yang selanjutnya nih, untuk manfaat selanjutnya, yaitu dengan memakai produk yang halal juga dapat menjaga akhlak kita. Nah, bagaimana sih? Nah, kalau makanan dan minuman yang kita konsumsi itu kan akan masuk ke dalam tubuh sebagai sumber tenaga. Kita tentunya tidak ingin jika setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita nantinya malah mencemari diri dengan hal-hal yang negatif yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah menjaga kehusukan sholat. Nah, salah satu syarat sholat adalah berakal. Dalam artian, kita tidak boleh melakukan sholat ketika sedang mabuk karena alkohol maupun minuman keras yang lainnya. Disebutkan dalam hadis sahihnya, orang yang meminum khamar atau alkohol tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, siapa yang bertaubat, maka Allah memberi taubatnya untuknya. Namun, bila kembali, hak Allah untuk memberinya minum dari sungai Khobal menjadi sebuah petunjuk bagi kita agar senantiasa menghindari meminum minuman keras agar sholat kita diterima. Untuk selanjutnya nih, yaitu dengan memakai produk yang halal, kita juga dapat mendatangkan rezeki yang baik. Nah, saat kita memakan makanan halal yang diperoleh dari rezeki yang baik, yang halal juga, tentu saja hal ini akan membiasakan kita untuk mencari rezeki dengan cara baik, pula di keesokan harinya dan seterusnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjamin bagi hamba-hambanya yang senantiasa sabar dan beriman dengan dicukupkan rezekinya selama yang ada di dunia. Nah, cukup sekian penjelasan dari kita. Mohon maaf apabila kita ada salah dalam kata maupun perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.